saya adalah bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Setelah nasab tarim mereka ini rungkat, diragukan banyak orang, mereka ngaku-ngaku pribumi, berbondong-bondong mereka ngaku pribumi. Rizik Syihab ngaku keturunan si Pitung. Binatang anjing, itu orang tua kamu adalah beracun. Bapak ibu kalian anjing. Sampah. Selamat jalan Imamuna, selamat jalan Habibana, semoga sampai dan selamat sampai tujuan. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Tinggal kita berani atau tidak. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia gelap, kabur aja deh, kabur aja loh. Emang gampang loh di situ, di luar negeri gimana loh? Lo dikejar-kejar di situ. Saudara doakan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Baru diusir tiga tahun setengah, kecil itu. Setelah dinyatakan seperti itu, muncul satu video yang diduga Abah Lutfi bin Yahya. Dia mulai mengaku-ngaku sebagai pribumi. Dan banyak yang berkomentar di video saya, kalau Habib Rizik Syihab beneran pulang ke Yaman, dan beserta Habib-Habib lain ini juga ikutan pulang ke Yaman, pastinya mereka akan makmur di Yaman. Karena apapun doa mereka di Yaman akan Allah kabulkan. Yaman, kata Ustadz Abdul Somad, negara yang kaya. Negara kaya raya, tapi jalanannya tidak mau diaspal. Kenapa? Jalannya bekas dilewati para habib, para wali maksudnya, kan wali-wali mereka habib. Karena sudah banyak dilewati wali, jadi sayang kalau diaspal, nanti ketutup tuh bekasnya wali. Jadi tetap dibiarkan tanah begitu saja. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Itu bawa juga tuh, harusnya ikut Ustadz Abdul Somad, ikut juga ke Yaman, ke Tarim sama Habib. Terus Buya Yahya. Buya Yahya ini teman-teman, baru-baru ini juga bikin statement yang cukup menggelikan menurut saya. Coba kita simak dulu sebelum kita masuk kepada videonya Habib Lutfi bin Yahya, yang dimana dia sampai-sampai ngaku pribumi dia. Kita lihat dulu pernyataan dari Buya Yahya. Buya Yahya kecam kepada para begal nasab. Gandengan tangan ya sama Pak Rizik ya. Enggak, memang mereka ajarannya begitu. Ada karena marah dengan seperti Habib Rizik, marah dengan seperti ini, lalu sampai mengarah kepada perendahan kepada nasab. Innalillah. Sampai ada yang mengatakan katanya, apa betul itu turun Nabi? Ayo dites DNA. Astagfirullah, innalillah. Itu bukan tempatnya antum itu Pak Buya. Untuk apa? Beristighfar. Harusnya antum mendukung gerakan-gerakan untuk memurnikan nasab ini, harusnya antum dukung Pak Buya. Bukan malah marah kepada orang yang minta pertanggungjawaban atas nasab mereka yang diragukan. Bukan malah menegur mereka yang ingin tanggung jawab. Karena mereka cinta kepada Nabi, tidak mau ada orang yang sembrono, sembarangan ngaku-ngaku sebagai cucunya Nabi dengan doktrin yang sedemikian banyak halu. Doktrinnya para Habib Pak Buya. Khurafat Habib membludak sangat banyak. Dongeng khurafat banyak. Doktrin Dawir apalagi lebih banyak. Harusnya Pak Buya mendukung, bukan malah menentang. Ya, lanjut dulu. Menafikan, menolak nasab yang sudah jelas semacam itu, maka itu seperti mengqadhaf, menuduh orang melakukan zina. Oke, katanya nasab Habib sudah sangat jelas tersambung kepada Nabi. Jelasnya dari mana Pak Buya? Anda kalau diminta pertanggungjawaban nanti ditanya, dari mana jelasnya nasab Habib? Sedangkan kata Prof. Munahim Ali, lebih dari 500 tahun nasab Ba'lawi ini tak tercatat nyambung kepada Ali bin Abi Thalib. Satu.
Kedua, secara dari garis DNA, mereka berhaplogrup G, bukan J. Terus yang ketiga, ditimbang dari segi akhlak. Memang ada Habib-Habib yang akhlaknya mulia. Tapi mayoritas Habib-Habib, oknum-oknumnya yang banyak viral, doktrinnya apa Pak Buya? Rasis. Rasis parah. Kan ini nasabnya tersambung kepada Nabi. Ya bagaimanapun bukan rasis mereka. Karena memang mereka mulia di atas semuanya. Anda sangat meyakini bahwa para Habib ini tersambung nasabnya kepada Nabi SAW yang terputus ratusan tahun itu tidak ada catatan. Sedangkan orang yang meyakini Habib ini tidak tersambung karena ada bukti-buktinya. Memang betul ada hadis yang menyatakan barang siapa yang meragukan nasab seseorang meskipun samar-samar, maka orang tersebut satu, orang yang mengaku-ngaku nasabnya sampai kepada seseorang sedangkan dia tidak punya bukti, maka dia juga telah kafir kepada Allah. Ya, itu Habib ini bukan cuma remang-remang. Dari DNA saja tidak nyambung, tidak sinkron kepada Nabi SAW. Dari segi catatan nasab, tidak ada catatan nasab selama 500 tahun. Dari segi filologi, kitab-kitab sezaman nih, tidak ada. Keberadaan Nabi SAW itu dicatat, ada catatannya di berbagai macam kitab sezaman Nabi hidup. Artinya orangnya ada, nabinya ada. Tapi seperti Faqih Muqaddam, Habib Fulan, yang diceritakan karomahnya beragam-ragam kehebatan itu. Di zaman itu, tak ada satupun orang yang mencatat keberadaan si Faqih Muqaddam ini, kata Profesor Menachem Ali. Tokoh besar, tokoh terkenal katanya, cucu Nabi, tapi tidak ada satu catatan pun yang menganggap orang itu ada. Sehingga apa? Orang tersebut dianggap fiktif. Karena tak ada bukti. Bagaimana orang yang tidak ada bukti seperti ini dianggap benar Pak Buya? Pak Buya harus mikir sebenarnya untuk membela nasab. Dan harus meneliti juga. Oh, Heri Plus kenapa menyatakan Pak Buya tidak meneliti? Karena saya sudah bertemu dengan orang yang meneliti langsung. Seperti Profesor Menachem Ali itu. Menjelaskan beliau di depan saya bahwa begini. Akhirnya apa? Saya semakin yakin bahwa Habib bukan cucu Nabi. Terlebih lagi melihat Bahar Smith, Rizik Syihab, Ali Jindan, Umar bin Hafiz melotot-melotot matanya. Siapa lagi? Oh banyak Habib-Habib yang begitu-begitu. Gimana Pak Buya ini? Saking membelanya Habib dia ya sampai mengatakan orang-orang menuduh berzina. Dosa besar. Dosa besar. Kalau sudah jelas itu nasab, sudah kita akui. Jangan Jelas dari mana Pak Buya? Jelas dari mana? mengatakan DNA-nya nih. Ada apa? Bukan ada apa, ada visi misi untuk memverifikasi keabsahan nasab. Kami ini sudah absah loh. Di dalam tubuh kami ini mengalir darah kenabian. Nggak percaya? Kami sudah minum darah Nabi berliter-liter. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar hari. Tapi bohong. Darah Nabi teman-teman dicelup-celupin ke botol-botol, gak habis-habis darah Nabi. Saya, Habib dan istri sudah minum darah Nabi SAW. Bersorak orang-orang. Jadi banyak orang sudah minum darah Nabi ini agar semakin yakin mereka mengalir dalam tubuhnya darah Nabi. Bukan ada apa Pak Buya, ingin memverifikasi kebenaran nasabnya para Habib yang Anda sanjung-sanjung itu. Ini kalau orang sudah jadi kibin Habib, dan gimana ya pemikirannya tuh? Pemikirannya susah untuk dimengerti. Aduh, lanjut dulu. Kalau kita bukan habaib, mestinya kita mencintai, bukan mengendengki dan ngiri. Nggak ada. Bukan ngiri, gak ada satupun orang ngiri kepada Habib. Karena Habib banyak nipu oknum-oknumnya, banyak melakukan kezaliman, kemungkaran, cerita halu, dongeng, hurufat, dawir, dan lain sebagainya, pemukulan, provokasi. Sangat membludak kasus Habib. Kita bukan iri, tapi kita ingin memverifikasi cuma. Aduh, gimana Pak Buya ini? Ada artinya ngiri tambah jauh. Kalau kita mencintai, kita bersambung. Beliau menjadi habaib juga dipilih oleh Allah. Oh, jadi Ba'lawi ini jadi Habib pilihan Allah, teman-teman. Tapi bohong. Mulai kapan? Ada gak di dalam Al-Quran bahwa Ba'lawi ini Allah yang milih jadi Habib? Allah yang milih. Atau dari catatan hadis yang dimana Nabi SAW yang nunjuk Ba'lawi sebagai pilihan Allah menjadi Habib. Kok begini ya? Kok begitu ya? Ini pantas nih banyak yang komentar di kolom komentar saya bahwa kalau Habib pulang ke Yaman, jangan lupa kibin-kibinnya dibawa. Termasuk ini Pak Buya ini dibawa katanya. Hai, bener harus dibawa. Biar makin meriah tuh di Tarim. Harusnya Pak Buya ikut saja nanti kalau Habib pulang ke Yaman. Bukan permintaannya. Bukan cuma permintaan, tapi memang kemauan mereka bikin-bikin nasab itu. Habib gak minta, tapi leluhur-leluhur Habib
bikin-bikin tuh nasab. Ngarang mereka, ngarang nasab. Oh, dari sini nyambung ke bapak ini, ke kakek ini, ke buyut ini, ke ini, ke ini. Nanti nyampe kepada Fakih Muqaddam, nyampe ke ini. Terus kepada Husain, Husain ke Ali, Ali ke... Bukan mereka yang milih, mereka yang bikin sendiri. 500 tahun Pak Buya, gak ada catatan sama sekali. Tiba-tiba muncul buku catatan, mencatat ratusan tokoh, mencatat banyak tokoh yang sampai kepada Nabi. 500 tahun Pak Buya. Pak Buya sekarang punya anak berapa? Umurnya berapa? Di umur segitu Pak Buya sudah punya anak. Beberapa tahun lagi ke depan Pak Buya akan punya cucu. Gak nyampe 100 tahun Pak Buya sudah punya cicit. Artinya apa? Dari Pak Buya ke cicit Pak Buya itu bisa sekitar 4-5 generasi. Bagaimana kalau 1000 tahun? Sudah 50 generasi Pak Buya. 4 tambah lagi 400 tahun. Harusnya Habib sekarang itu bukan generasi ke-33, 38, 32, 37, 28 yang disampaikan Bahar Smith. Enggak, yang dimana Bahar Smith sampai kebingungan tuh jawab nasabnya. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang benar Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Ana cucu Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar, karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ayo! Unyil! Gua kepret masuk kuburan lu. Bukan di bawah 40. Harusnya Habib sekarang ini, kalau memang nyambung kepada Nabi SAW, nasabnya, generasinya, bukan generasi 38, tapi generasi ke-80. Harusnya mikir. Ada orang yang mengkritik nasab Habib, itu bukan menjadikan kita berpikir yang mengkritik itu benci. Harus mikir kenapa mereka seperti itu, apa alasannya, coba kita pikirkan. Bener nggak Habib ini generasi ke-38? Sedangkan orang selama 100 tahun itu bisa ada 4-5 generasi. Dikali 1400 tahun, bisa 70-80 generasi. Nggak mungkin generasi ke-38. Sampai di sini saja sudah gini ya pola pikirnya ya. Ini sebagai penutup nih, pernyataan dari Pak Habib Lutfi bin Yahya. Saya adalah bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Harus tertanam mestinya. Enak. Mana itu? Isinya apa? Melempem. Nyebut Indonesia. Kami dari Tarim datang ke Indonesia bukan ingin membodohi, bukan ingin ngemis dan lain sebagainya. Mereka datang ke Indonesia membawa ini, membawa itu. Mereka ngaku sendiri mereka. Tapi pada faktanya ketika ada seperti ini, mereka ngaku-ngaku pribumi, berbondong-bondong mereka ngaku pribumi. Rizik Syihab ngaku keturunan si Pitung. Setelah nasab Tarim mereka ini rungkat, diragukan banyak orang, berbondong-bondong mereka mengaku sebagai keturunan pribumi sudah. Bukan keturunan Tarim lagi, ngaku keturunan Pitung. Terus ada lagi pernyataan Bahar Smith juga, bahwa ibunya dari sini. Intinya sudah mau dialihkan nasabnya, gak ke Tarim lagi, ke Indonesia sudah. Karena apa? Sudah mulai tidak percaya dengan Tarimnya. Yang dimana kisah-kisah Tarimnya banyak yang nipu itu. Mau apa kalian ini sebenarnya? Pulang ke Yaman. Bawa tuh para kibin itu. Agar apa? Agar makin jos. Kalian doakan dari Yaman, Indonesia. Atau doa sendiri untuk Yaman. Agar bersih daripada Houthi itu. Yang banyak memperkosa perempuan di Yaman. Yang menggulingkan pemerintahan Sunni di Yaman. Harus kalian ke sana. Perang. Tapi perangnya bukan senjata. Habib gak butuh senjata. Butuh kuburan. Lagi-lagi ya. Habib perang nggak butuh senjata, nggak butuh pasukan. Cukup satu kuburan Habib Alwi Al-Haddad, segala persoalan selesai. Bukan Harry Pras yang bilang. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Perang kan termasuk persoalan. Datang ke kuburan Alwi Al-Haddad, selesai perang.
ingin mengalahkan musuh, ingin berperang, gak putus senjata, butuh kuburan. Mereka datang ke kuburan, doa di sana, 70 hajat mereka terkabul. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat? Diam! Ke 70 hajat, oh kebanyakan, satu saja. Tumbangkan lawan, selesai. Tapi buktinya apa? Itu hanya haluisme mereka. Pembodohan mereka kepada umat, tipu-tipu mereka kepada umat, dan diperparah bawa nama Nabi SAW. Meskipun mereka sebutnya dalam mimpi.